dihormati proses hukum yang ada, baik di KPK, di kepolisian, di kejaksaan. Itu proses hukum yang harus dijalani. Ada anggapan politisasi, Pak? Ada anggapan politisasi terkait penangkapan Pak? Karena seharusnya datang pemeriksaan hari ini tapi dijemput semalam. Ya, masih ada alasan-alasan dari KPK kenapa dipercepat seperti itu. Kita hormatilah proses hukum yang ada di KPK. Ya, kita sudah sama-sama mendengar pemirsa pernyataan langsung dari Presiden Joko Widodo menanggapi bagaimana polemik dari kasus korupsi yang menjerat Syahrul Yassin Limpo. Tadi Presiden mengatakan bahwa harus taat pada hukum, taat pada proses hukum, dan juga sebenarnya tidak ada unsur politisasi. Tapi kita tanyakan ke Bang Panggi, karena kalau tadi kita sambil melihat ya, mengulas bagaimana kronologi dan bahkan terakhir Syahrul Yassin Limpo ini sempat bertemu langsung kepada Presiden, berdiskusi dulu. Tapi Presiden sudah mengatakan kayaknya tidak ada unsur politisasi. Gimana Bang Panggi? Ya, perlakuan istimewa afirmasi khusus untuk Pak SEL juga menarik sebetulnya kan. Meskipun beliau setelah itu memberikan pelaporan terhadap pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kan. Nah, apakah ini akan perlawanan akan terus berlanjut atau bagaimana, saya nggak tahu ujung dari ini. Tetapi yang kedua begini Mbak Agita, saya punya data survei kemarin soal pemberantasan praktik korupsi ya. Itu sebetulnya di era sekarang itu, pemerintahan sekarang itu, persepsi orang terhadap praktik korupsi itu 62,6% itu sangat korup dan korup gitu. Nah, ditambah dengan kasus seperti ini, ada 5 menteri Presiden Jokowi yang tersandang atau melakukan praktik korupsi, tentu akan memperusak persepsi publik terhadap itu, akan mempertegas. Sementara agak sulit itu kan membangun kepercayaan publik. Istilahnya itu adalah trust building ya. Itu bagaimana memulihkan ruang kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Trust itu kan mahal. Itu yang paling sulit sebetulnya. Dan dengan praktek korupsi ini tentu akan membuat trust publik makin turun kan gitu. Nah, kemudian bersih dari korupsi misalnya hanya 35% bersih dari korupsi pemerintahan sekarang. Tapi ada di angka 44,5% pemerintahan sekarang tidak bersih dan sangat tidak bersih. Nah, terakhir adalah data ini penegakan hukum. Penegakan hukum di konteks sekarang sangat buruk itu 44% dan buruk, dan sangat baik ada di angka 40%. Nah, terakhir ada pemberantasan korupsi di konteks pemerintahan sekarang. Itu adalah 40% sangat baik, tapi ada di angka 46% buruk dan sangat buruk dalam pemberantasan korupsi. Oke, itu tadi dari sisi bagaimana pemberantasan korupsi dan juga dari sisi penegakan hukum yang kemudian bagaimana kemudian di benak masyarakat. Tapi kita akan ajak pemirsa untuk melihat kembali profil dari Syahrul Yassin Limpo yang sebenarnya ini memang sudah ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Pertanian. Ini sedikit profilnya pemirsa. Lahir di Ujung Pandang 16 Maret 1955, ini menjabat, ini sebenarnya sudah dari tahun 2019, tepatnya pada tanggal 23 Oktober hingga sekarang. Kita ingat bersama tentunya Syahrul Yassin Limpo ini cukup vokal dalam berbagai isu terkait dengan Kementerian Pertanian atau tentang pertanian. Sebelumnya, beliau ini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama 2 periode. Dan juga sebelumnya lagi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan waktu itu juga sempat mengawali karir di kepala daerah yaitu Bupati Goa, Sulawesi Selatan selama 2 periode. Ini adalah sekilas dari profil Syahrul Yassin Limpo. Bang Panggi, kita juga akan lihat bagaimana kemudian harta kekayaan dari Syahrul Yassin Limpo. Pemirsa, kita hadirkan berikut ini. Harta kekayaan dari Syahrul Yassin Limpo berdasarkan LHKPN pada tahun 2022. Angkanya begitu fantastis, ini pemirsa bisa saksikan bersama. Karena memang kita ketahui ya, waktu itu pada saat menjabat pertama kali menjadi Menteri Pertanian, kita juga sudah melihat sederet profil-profil dan juga pada saat beliau ini menjabat sebagai kepala daerah untuk di beberapa daerah. Sementara itu juga tanah dan bangunan ada sebanyak 16 buah. Kita hadirkan juga bagaimana kemudian kekayaan dari Syahrul Yassin Limpo. Bang Panggi melihat profil dan juga kekayaan laporan LHKPN dari Syahrul Yassin Limpo. Ini kan tadi mungkin pertanyaan dari atau pernyataan dari Bang Panggi ya. Sebenarnya mungkin menteri-menteri baik yang sudah terjerat kasus korupsi ataupun yang sementara ada dugaan-dugaan ini ada aja dosa-dosanya. Tapi tinggal menunggu waktunya saja. Kalau dari Syahrul Yassin Limpo sendiri, Bang
Panggi melihatnya track recordnya sendiri seperti apa? Ya, kalau kita membaca Mbak Gita ya, track record beliau dari 94 pernah menjadi bupati Goa 2 periode, kemudian naik menjadi wakil gubernur 1 periode, kemudian menjadi gubernur 2 periode, terus menteri. Sebenarnya kalau ketemu kekayaan tadi 20 miliar ya, itu kan dikit banget itu menurut saya gitu. Maksudnya bersih banget ini pemerintahannya. Beliau tidak melakukan kongkong-likong atau melakukan tindak pidana praktik korupsi. Tapi itu LHKPN. Iya, karena harta resmi kan. Ya. Nah, tetapi dengan konteks sekarang adalah ini adalah rekam jejak beliau kan selama ini aman-aman saja, bersih lah dan beliau adalah pejabat yang mulai dari bawah kan, tidak ujuk-ujuk tiba jadi menteri gitu. Nah, ini yang menarik sebetulnya kalau kita mencermati KPK ini, kalau mencermati negara-negara komparasi negara lain, itu kan kalau ada LKPN-nya sudah mencurigakan misalnya. Atau ada yang tiba-tiba lonjatan harga kekayaan itu fantastis, signifikan. Itu kan langsung pembuktian terbalik kan, langsung ditangkap, habis itu dibuktikan hartanya itu dari mana sumber-sumbernya. Kalau tidak bisa dibuktikan berarti harta ini adalah harta tindak pidana korupsi. Nah, kita kan tidak seberani itu, makanya ada undang-undang masuk prolegnas sekarang ada 22 undang-undang dari DPR dan pemerintah, 32 prolegnas prioritas salah satunya adalah rancangan undang-undang perampasan aset kan. Karena bagi koruptor, ya mohon maaf, kalau masuk penjara itu nggak ada khawatir, nggak ada takutnya. Ya kita tahu lah penjara pejabat kan. Nah tetapi kalau dimiskinkan, kalau asetnya diambil, nah itu tentu mereka khawatir. Nah sampai sekarang kan rancangan undang-undang aset perampasan aset itu jangankan jadi undang-undang prioritas Mbak, dibahas aja enggak. Karena takut anggota DPR atau pejabat itu akan menjadi ibaratnya ya, senjata makan tuan. Selanjutnya juga kita akan mengajak bersama pemirsa untuk melihat sebenarnya ada juga sejumlah menteri-menteri dari periode presiden-presiden lainnya yang juga pernah terjerat kasus korupsi. Kita mulai dari era Ibu Megawati Soekarno Putri terlebih dahulu, kita hadirkan pemirsa deretan menteri-menteri yang terjerat kasus korupsi. Ini dia pemirsa, Rohmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan, korupsi dana non-budgeter, kerugian negara ini bahkan mencapai 31,7 miliar, vonisnya 7 tahun penjara dan juga denda 200 juta di tingkat pertama. Kemudian juga 4,5 tahun penjara di tingkat MA. Ini merupakan Menteri Kelautan dan juga Perikanan pada era pada Presiden Megawati Soekarno Putri. Selanjutnya juga ada Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi yang terjerat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan. Vonis 2,3 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah. Berikutnya juga pemirsa kita hadirkan kembali Hari Sabarno yang merupakan Menteri Dalam Negeri, korupsi pengadaan mobil damkar kerugian negara 97,2 miliar. Vonis 5 tahun penjara dan juga denda 200 juta rupiah. Dan berikutnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada juga sejumlah kasus korupsi yang menjerat menteri di kabinetnya. Bahtiar Chamsyah yang merupakan Menteri Sosial, kasus korupsi pengadaan 6.000 mesin jahit, kerugian negara pemirsa 33,7 miliar rupiah dan vonis 1,8 tahun penjara dengan denda 50 juta rupiah. Ini merupakan Menteri Sosial dan juga kita ingat bersama yang kasusnya cukup besar, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Nah ini dia merupakan ada Andi Malarangeng juga pemirsa yang merupakan Menpora. Dan juga ada kasus korupsi yang juga melibatkan Menteri SDM Pariwisata yakni Jero Wacik. Dan juga masih ada satu lagi yaitu Menteri Agama Surya Dharma Ali. Ini adalah deretan menteri-menteri pada era Ibu Megawati dan juga SBY dan juga sekarang korupsi di era Presiden Joko Widodo kita hadirkan. Idrus Marham, Menteri Sosial, kita ingat juga ini merupakan sekjen dari Partai Golkar. Dan juga Imam Nahrawi yang merupakan Menpora. Suap dan hibah KONI. Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan juga Perikanan, yang ini merupakan juga berasal dari Partai Gerindra yang tadi kita bahas ya Bang Pange ya. Dan juga ada Juliari Batubara, Mensos dari PDIP.
Nah ini kan sejumlah menteri ini Bang Panggi ini berasal dari berbagai partai sebenarnya. Terakhir ini ada Johnny G. Plate, Menkominfo yang juga dari Nasdem, dan juga Syahrul Yassin Limpo yang baru beberapa terakhir ini. Bang Panggi kemudian melihatnya seperti apa? Ini kan tentunya sangat mempengaruhi kepercayaan dari masyarakat, tapi sekali lagi penegakan hukum dan juga kasus korupsi ini kenapa jadinya kok dipolitisasi? Itu kemudian yang kita kalau ingin memang penegakan hukum itu tanpa pandang buluh ya, penegakan hukum setegak-tegaknya, tegakkan hukum meski besok pagi langit runtuh, kan itu prinsip sekali dalam penegakan hukum kita. Tapi kadangkala aroma amis politisasi hukum itu selalu dibaca. Misalnya begini, kok ada ketua umum partai dipanggil ke kejaksaan, kemudian dijadikan sebagai saksi. Terus ketika partainya berubah haluan, kasusnya nggak diperiksa lagi. Nah kan itu ada, saya nggak mau sebut namanya, nggak semua partai itu, semua orang udah tahu kan. Nah ada juga tiba-tiba ketika bergeser pindah ya partai, posisi partai, tiba-tiba dipanggil di Kapolri, dipanggil di KPK. Oke. Padahal di posisi sebelumnya nggak dipanggil tuh. Mudah-mudahan tidak ada lagi untuk seterusnya, apalagi ini memasuki era tahun politik. Kita tidak mengharapkan adanya politisasi dari penegakan hukum maupun dari kasus korupsi. Tapi terima kasih sekali lagi Bang Panggi Caniago sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.